Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar nak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, mari kita doakan. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita segera bertemu dan belajar bersama di sekolah ya. Itu menjadi kerinduan kita. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang satuan kecepatan. Minggu yang lalu kita sudah belajar satuan waktu kan? Nah, jadi untuk pagi hari ini kita belajar tentang satuan kecepatan. Yuk kita pelajari bersama. Sebentar, Ibu share dulu. Nah, coba diperhatikan, apa sih maksud dari satuan kecepatan itu? Tentu anak-anak bingung ya, bertanya-tanya. Nah, misalnya kalau kalian ada pernah mendengar sebuah kalimat seperti ini pernyataannya, sebuah sepeda menempuh jarak dengan kecepatan 5 kilometer per jam. Nah, artinya 5 kilometer per jam ini adalah jarak yang ditempuh itu sejauh 5 kilometer. Kemudian ditempuhnya dalam waktu 1 jam. Nah, jarak yang ditempuh tadi ini, yang ditempuh sepeda itu sejauh 5 kilometer. Terus yang 5 kilometer ini ditempuh dalam waktu 1 jam. Artinya ketika misalnya seseorang lagi bersepeda, dalam waktu 1 jam dia yang bersepeda itu, jarak yang bisa dia tempuh itu adalah 5 kilometer. Jadi itu yang dimaksud dari 5 kilometer per jam ya nak. Supaya nanti anak-anak tidak kebingungan, apa sih maksudnya ini? Saya sering mendengar tetapi saya bingung, mungkin seperti itu kan. Atau contoh lain, kemungkinan anak-anak di rumah orang tua punya kendaraan mobil atau sepeda motor. Katakan sepeda motor, kita ambil contohnya. Misalnya, sebelum pandemi ya, anak-anak diantar kan ke sekolah, diantar oleh orang tua naik sepeda motor ataupun naik mobil ya kan kendaraannya. Mungkin kalian bisa melihat di mobil atau di kendaraan sepeda motornya ada speedometer, tanda panah gitu menunjukkan kecepatan dari kendaraannya. Kalau misalnya orang tua semakin melaju, semakin cepat membawa kendaraannya, maka nanti speedometernya itu menunjukkan ke arah yang lebih besar lagi kecepatannya, lebih kencang lagi kecepatannya. Contohnya 80 kilometer per jam, misalnya seperti itu kecepatan yang dibawa oleh orang tua ketika membawa kendaraannya. Jadi 80 kilometer per jam ini artinya dengan jarak 80 kilometer itu bisa ditempuh papa atau mama dalam membawa kendaraannya dalam satu waktu, 1 jam waktunya, itu maksudnya. Nah, untuk lebih detail lagi, untuk lebih jelas lagi, coba kita bahas beberapa contoh yang Ibu bagikan di slide Ibu di sini. Nah, contoh yang pertama yuk kita perhatikan sama-sama. 36 kilometer per jam akan diubah ke satuan meter per detik. Nah, artinya kilometer per jam ini satuannya itu akan diubahkan menjadi meter per detik. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ubah satu persatu. Apa yang diminta di dalam soal? Ubahkan semuanya. Nah, ini cukup jelas di sini. Soal awalnya di sini kan kilometer per jam. Benar kan? Itu yang diketahui di dalam soalnya. Ini Ibu kasih dulu sedikit warna berbeda biar anak-anak nanti bisa bedakan. Kemudian dari kilometer per jam akan diubahkan menjadi meter per detik. Nah, berarti tugas kita di sini adalah mengubahkan kilometer menjadi meter, ya kan? Kemudian mengubahkan jam menjadi detik. Nah, angka depannya ini kan jelas di sini 36. Nah, 36 kilometer akan kita ubah berapa meter? Nah, ingat, ini pelajaran kelas 4, satuan panjang atau konversi panjang. Ini sudah diajarin di kelas 4, hanya mengulang kembali. Nah, misalnya kalau anak-anak bingung yang mana, mungkin seperti itu kan, yang pelajaran yang seperti ini, kilometer, hektometer,
dekameter, meter, apalagi desimeter, sentimeter, milimeter. Benar kan? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, seperti itu kan, Nak? Nah, kemudian 36 kilometer kita ubahkan ke meter tadi dikali dengan 1000. Karena dari kilometer ke meter itu turun tangga. Sebanyak 3 kali. Ini kilometernya, anggap. Kilometer ke hektometer turun sekali. Kemudian turun ke dekameter 2 kali. Turun ke meter 3 kali kan, berarti dikali 1000. Jadi 36 kilometer dikali 1000 hasilnya 36.000 meter. Kemudian jam. Di sini per jam, artinya ini tadi kan sudah ada yang ini per jam artinya ditempuh 1 jam. Nah, jadi ini juga dianggap 1 jam. 1 jam itu 3.600 detik. Loh, Miss kok diubah ke detik, kok tidak menit? Iya dong. Yang diminta di sini kan detik, berarti kita ubah sesuai apa yang diminta. Kalau misalnya di sini mintanya menit, maka kamu ubah ke menit. Ya, Nak ya? Jadi kalian menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Nah, jadi ketika kalian sudah mengubah ini semua tadi, maka diperoleh 36.000 meter per, kan di sini diubah dari kilometer jadi meter, kemudian per 3.600 detik. Ini sama artinya dengan 36.000 meter dibagi dengan 3.600 detik. 36.000 dibagi dengan 3.600 hasilnya 10 meter per detik. Paham ya, Nak ya? Cukup jelas ya, mudah masih. Soal yang gampang. Coba untuk soal yang kedua, sama halnya. Angkanya saja yang Ibu bedakan. 18 km per jam diubah ke meter per detik. Dengan cara yang sama, 18 km diubah ke meter berarti dikali 1000. Sehingga hasilnya 18.000 meter. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka 18.000 meter dibagi dengan 3.600 detik, yang ini ya, hasilnya 5 meter per detik. Paham ya, Nak ya? Cukup jelas? Oke, contoh ketiga kita lihat yuk. Kalau untuk contoh yang ketiga diketahui 50 meter per detik akan diubah ke sentimeter per detik. Nah, amati contoh yang nomor 3 ini mungkin sedikit berbeda dengan contoh pertama dan kedua. Tetapi perbedaannya tidak jauh sekali. Nah, yang di sini yang perlu diubah adalah meternya berubah menjadi sentimeter. Kemudian yang lain, yang detik, tak perlu diubah karena dia sama yang diminta, yang di sini detik. Jadi kita tak perlu capek-capek mengubahnya. Jadi yang perlu kita ubah itu adalah meter menjadi sentimeter. Nah, 50 meter diubah ke sentimeter dikali 100. Jadi hasilnya 5.000 cm. Kemudian di sini Ibu sengaja buat 1 detik sama dengan 1 detik karena di sini yang diketahui detik lalu yang ditanyakan detik. Berarti Ibu buat aja seperti ini, 1 detik sama dengan 1 detik. Sehingga 5.000 cm dibagi dengan 1 hasilnya adalah 5.000 cm per detik. Ini hasil akhirnya setelah diubahkan. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Dengan ada 3 contoh yang Ibu jelaskan, Ibu berharap kalian paham ya. Nah, kalau misalnya anak-anak nanti ada yang kurang paham mengenai penjelasan Ibu, silahkan japri Ibu, tanyakan Ibu. Jangan diam-diam ya. Harus berani bertanya. Kalau kalian berani bertanya, nanti kan kalian tidak rugi, artinya kalian jadi tahu pelajarannya. Tapi kalau malu-malu bertanya, kalian yang rugi. Miss jadi tidak tahu kalian mengerti atau tidak.
Kemudian kalian diam-diam dan pada akhirnya pembelajarannya jadi tidak dimengerti. Nah, kalau tidak dimengerti jangan lupa ya tanyakan ibu ya nak ya. Nah, untuk contoh soal keempat dan kelima, ada 2 contoh soal di sini sengaja ibu kosongkan. Ini menjadi latihan kamu hari ini. Ayo, berlatih dulu untuk 2 soal ini. Mengubah satuan kecepatannya. Nah, di sini yang nomor 4, nak, ibu jelaskan sedikit supaya nanti anak-anak bisa mencarinya. 10 km per jam. Nanti diubah ke meter per jam. Jadi, langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah ubah dulu ini 10 km diubah menjadi berapa meter. Itu ya, nak ya. Nah, kemudian yang ini jam diketahui, yang ditanya juga jam. Perlu tidak diubah? Sama seperti nomor 3, detik dengan detik. Berarti di sini 1 detik sama dengan 1 detik. Kalau ini jam sama dengan jam perlu diubah tidak? Tak perlu kan? Berarti nanti 1 jam sama dengan 1 jam. Yang perlu diubah adalah apa? Kilometernya ke meter. Begitu ya nak ya? Ibu berharap anak-anak semuanya bisa menjawab 2 contoh soal ini. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai mengerjakannya, kirimkan ke WA Ibu ya, supaya Ibu bisa tahu anak-anak sudah paham atau tidak untuk pembelajaran hari ini. Oke, cukup sekian penjelasan Ibu. Ibu berharap dengan penjelasan Ibu lewat video ini, anak-anak semakin paham pembelajarannya mengenai satuan kecepatan. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatannya ya. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya dan salam sehat untuk semua anak-anak. Bye-bye semuanya.